Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup beriman kita, apakah yang bisa membuat kita bersyukur? Pada umumnya orang kemudian akan menyebutkan bahwa mereka bersyukur ketika ada hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan ini yang mereka terima dan diyakini itu asalnya dari Tuhan. Kalau hal yang seperti itu terjadi, apakah kemudian bisa diajukan pertanyaan, apakah berarti kita mensyukuri hal-hal yang baik-baik saja? Ataukah ada hal lain juga yang bisa disyukuri sekalipun kelihatannya di dalam sudut pandang kita kurang baik untuk kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, menarik mengenai bersyukur ini di dalam Mazmur pasal yang ke-9 yang dikatakan sebagai Mazmur Daud menurut lagu Mutlaben, di ayat yang kedua dan ketiga, Daud memberikan keteladanan di dalam rasa syukur ini. Mazmur 9 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Kalimat-kalimat ini menjadi awalan dari Mazmur pasal yang ke-9. Dan menarik bahwa di dalam bagian ini, Daud menunjukkan hal yang berbeda dengan orang kebanyakan. Bahwa dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati itu mengawali hal-hal yang kemudian dia rasakan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau mau dihubungkan dengan yang tadi saya sampaikan di awal perenungan, bahwa orang selalu bersyukur ketika mendapatkan perbuatan baik. Ketika ada hal-hal yang baik, baru dia bersyukur. Nah, di dalam konteks Mazmur pasal yang ke-9 ini, Daud mau mengubah paradigmanya. Bersyukur dulu kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kemudian mata batin kita bisa melihat bahwa ada banyak kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melanjutkan pembacaan ke ayat yang keempat dan seterusnya, tentu nanti akan melihat bagaimana Daud menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi yang kemudian menjadi penting untuk bersama-sama kita teladani adalah bagaimana mengubah cara pandang ini. Bersyukur dulu, itu menjadi bagian yang utama dengan segenap hati, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan terlihat secara luar biasa. Kalau yang terjadi di balik, seringkali cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Sehingga apa yang kita anggap baik, ternyata belum tentu nanti ujungnya juga membawa kebaikan. Tetapi ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan yang sekalipun kelihatannya kurang baik di mata manusia, maka tetap bermuara pada kebaikan. Dengan demikian, Daud mendorong kepada kita untuk bersyukur terlebih dahulu dengan segenap hati. Garis bawah terhadap kata segenap hati ini juga penting. Jangan-jangan di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang ketika diajak untuk bersyukur, ya melakukan sih, tetapi dengan setengah hati, atau bahkan seperempat hati.
Tetapi pada saat ini diajakkan kepada kita semua bahwa kita diminta bersyukur dengan segenap hati. Dan ketika syukur itu dilakukan dengan segenap hati, maka akan kemudian yang menyertai dari ungkapan syukur dengan segenap hati itu adalah kesediaan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, bersukacita dan bersukaria karena Tuhan, dan bahkan bisa bermazmur memuji nama Tuhan yang maha tinggi. Dan oleh karena itu kita bersama-sama mari memproses diri sedemikian rupa. Di dalam situasi apapun, yang pertama kita lakukan adalah bersyukur dengan segenap hati. Maka kemudian hal-hal baik akan terbuka bagi mata kita, dan kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bisa bersukacita dan bersukaria karena Tuhan, dan bahkan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian yang kita naikkan. Menjadi bagian kita semua untuk memproses diri selalu bersyukur dengan segenap hati. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.